Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Deden Supriyatna. Anak-anakku yang hebat, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, walaupun kita belajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh, mudah-mudahan tetap sehat dan tidak mengurangi semangat belajar di rumah. Anak-anak, pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Alhamdulillah ya, segar sekali udara hari ini. Anak-anak, apakah kalian menyadari kalau kita bernapas tidak pernah berhenti setiap hari? Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat kita untuk bernapas. Bernapas? Apa itu bernapas? Bernapas adalah kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen atau disebut juga udara yang bersih dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida atau yang disebut dengan udara yang kotor dan uap air melalui alat pernapasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai sistem pernapasan pada manusia. Anak-anak, manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai makhluk hidup perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernapas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Baiklah anak-anak, organ-organ pernapasan pada manusia terdiri dari 1. Hidung. Bernapas menggunakan hidung lebih baik loh dibandingkan menggunakan mulut. Mengapa demikian? Karena ketika udara masuk melalui lubang hidung, ke dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus yang berguna untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk melalui udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. 2. Yaitu paring. Paring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. 3. Laring. Laring atau disebut juga dengan pangkal tenggorok yang terdapat di bagian belakang paring. 4. Trakea. Trakea atau disebut juga dengan batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia. Apakah fungsi silia? Nah, anak-anak, apakah kalian pernah tersedak ketika makan? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernapasan. Anak-anak, fungsi silia ini pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan, sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam tenggorokan akan didorong ke atas oleh silia dan dikeluarkan melalui mulut
dengan mekanisme batuk. Selanjutnya, bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang keenam adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Untuk yang ketujuh, paru-paru. Anak-anak, paru-paru ini terdiri atas paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Anak-anak, di dalam paru-paru terdapat bagian yang disebut dengan alveolus atau gelembung paru-paru. Alveolus terdapat di dalam paru-paru yang berbentuk seperti buah anggur yang dikelilingi kapiler-kapiler darah. Pada alveolus ini merupakan tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, sekarang bagaimana cara kerja organ pernapasan kita? Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan, kemudian turun ke paru-paru. Nah, anak-anak, di dalam paru-paru oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat, membantu anak-anak dalam memahami materi pembelajaran sistem pernapasan pada manusia. Tetap semangat walaupun belajar di rumah saja. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.